Pada chapter sebelumnya, MC mencoba untuk mencabut anak panah yang ia tancapkan sendiri di kakinya. Ini adalah momen di mana MC telah berhasil menipu para musuhnya, yakni sebuah momen untuk mendapatkan rasa percaya. Kemudian setelah mencabut anak panah tersebut, ia mengajak para musuhnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Sedangkan bos musuh yang menyaksikan kejadian tersebut lantas berkata dalam hati, apakah orang ini serius? Apa dia benar-benar menyelamatkan kami? Bos musuh awalnya nampak ragu dengan yang dilakukan oleh MC, tapi pada akhirnya ia menaruh rasa percaya kepada MC sebesar 5 poin. Tak hanya itu, seluruh anak buahnya juga memiliki rasa percaya dengan poin yang berbeda-beda. MC yang menyaksikan status dan data diri dari musuhnya melalui skill miliknya terlihat tertawa puas dan mengatakan, ini yang kutunggu-tunggu, kesukaan mereka terhadapku telah meningkat. Ayo pikirkan lebih banyak tentangku, karena panggungnya baru saja dimulai. Baiklah, ayo pergi. Perintah MC terhadap musuh-musuhnya untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan, bos musuh mengatakan ke MC, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Ia lalu melanjutkan perkataannya dalam hati, tapi aku mungkin bisa memanfaatkannya untuk kedepannya. Bos musuh lalu melanjutkan dengan berkata, bukankah dengan luka itu kau hanya memperlambat semua orang? Mendengar itu dengan kesulitan berdiri, MC menjawab, mau bagaimana lagi? Lalu bos musuh memerintahkan anak buahnya untuk membantu MC dan mengatakan, woi, seseorang bantu yang mulia ini. Kemudian salah satu dari mereka langsung membantu MC untuk berjalan. MC yang menyaksikan kejadian itu tak menyangka jika musuhnya sampai sejauh ini bersimpati kepadanya. Dengan terbata-bata ia mengucapkan terima kasih kepada musuhnya. Mendengar ucapan itu, bos musuh menimpali dengan ekspresi terkejutnya. Kenapa kau terkejut? Kau telah menyelamatkan kami. Ini adalah tanda terima kasih kami. Lalu setelah itu bos musuh mengatakan ke anak buahnya, baiklah semuanya, kembalikan semangat kalian dan mari lanjutkan perjalanan kita. Sedang di balik semua itu MC tersenyum tipis dan mengatakan dalam hati, bagus, semuanya berjalan lancar. Tapi bos mereka seperti kacang yang sulit dipecahkan. Seperti yang kuduga, ini belum cukup. Tambah lagi, ungkapnya dalam hati sembari dirinya membayangkan telah menguasai mereka melalui tangannya seperti sebuah boneka. Lalu ia berkata dalam hati, benar, dari sekarang ayo lanjutkan rencana ini ke babak kedua. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di depan pintu istana Raja Iblis dan Talian. Di sana Liv atau bos musuh mengatakan, ini lebih mengesankan dari yang kubayangkan. Sedang anak buahnya hanya tertawa ringan. Setelah itu Liv mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Baiklah, ayo buka pintunya. Kemudian Liv memimpin untuk membuka pintu tersebut. Wahahaha, akhirnya kita sampai, ungkapnya dengan rasa puas. Tak lama setelah itu Liv pun menagih janji MC dan mengatakan, baiklah yang mulia dan Talian, tunjukkan di mana hartanya. Tiba-tiba ada air jatuh ke lantai. Nampaknya air itu adalah tangisan MC. Entah apa yang terjadi, tapi terlihat jika musuh-musuhnya juga bingung menyaksikan hal tersebut. Salah satu dari mereka kemudian bertanya, ada apa? Kenapa kau menangis? Maafkan aku. Entah kenapa ini mengingatkanku pada teman lamaku. Maksudku, aku teringat keluargaku, ungkap MC yang tak sanggup menahan kesedihannya. Hah? Ujar bos musuh nampak heran dan tak percaya. Ia juga sedikit kaget dan bertanya, apa Raja Iblis juga punya keluarga? Mendengar pertanyaan itu, MC dengan tegas menjawab, iya, di masa lalu. Bahkan seseorang sepertiku, ungkap MC, sembari ia menjulurkan tangan dan mengatakan, punya sesuatu yang bisa dipanggil keluarga. Dengan masih menjulurkan tangan, terlihat di sana jika ia begitu menangisi kondisi ruangan istana yang sudah hancur.
Lalu MC bercerita jika kondisi sebelumnya ruangan istana masih baik-baik saja dan dipenuhi oleh keluarganya. Sampai pada suatu hari muncul pasukan yang membantai habis keluarganya dan menghancurkan istana miliknya. Dirinya mencoba untuk bertahan dari pasukan yang menjajah istananya, tapi ia tak sanggup untuk melawan banyak orang, dan tiba-tiba mereka menembakkan anak panah ke arahnya. Saat tembakan diluncurkan, dirinya hanya pasrah dan tak dapat mengelak. Tapi dari puluhan anak panah yang dilepaskan itu, ia terkejut dan tak menduga. Pasalnya ada banyak darah dan itu bukan darahnya. Saat menyadari itu, ternyata ada salah satu monster yang merupakan keluarganya telah berkorban menjadi tameng bagi dirinya. Menyaksikan pengorbanan itu, ia nampak tak percaya dengan kesetiaan pengikutnya. Bahkan pengikutnya sampai memastikan kondisinya dengan mengatakan, "Tuan dan Talian, apa Anda baik-baik saja?" Lantas setelah menyaksikan pengorbanan itu, dirinya tak kuasa membendung air matanya. Ditambah lagi kejadian tersebut berada di hadapannya secara langsung. Tak sampai sana, di akhir hidup sang pengikut masih mengatakan, "Pergilah, serahkan ini kepadaku dan cepat kabur dari sini." Dengan masih berlinang air mata, MC menjawab, "Apa yang kau bicarakan?" "Tidak, kalau aku pergi, kau juga harus ikut pergi denganku." Namun pengikutnya itu terus memaksanya untuk pergi dan seketika langsung membalikkan badannya. Di sana dirinya tak mampu mengatakan apapun dan hanya bisa menyaksikan punggung pengikutnya yang penuh dengan darah. Lalu pengikutnya mengatakan, "Tuan dan Talian, jangan khawatirkan aku. Lari. Cepat larilah." Mendengar itu, ia semakin berlinang air mata. Sebuah air mata yang jatuh karena kesetiaan dari pengikutnya. Lalu dengan rasa hormatnya terhadap kesetiaan yang dibuktikan oleh pengikutnya, akhirnya ia memilih untuk pergi menyelamatkan diri. Kemudian kembali pada kondisi saat ini, yang mana setelah MC menceritakan kisah kesetiaan dari pengikutnya, MC mengatakan bahwa semua pengikutnya telah mati karena melindungi dirinya. Mendengar cerita itu, semua orang yang ada di sana nampak sangat tertegun dan mereka juga turut berduka cita atas apa yang telah menimpa dirinya. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan, "Aku pikir Raja Iblis itu wujud yang lebih buruk. Tapi kenapa ia berduka akan kematian temannya? Bagiku dan Talian tidak terlihat seperti iblis." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba muncul pemberitahuan yang hanya bisa dilihat oleh MC. Dan isi pemberitahuan tersebut mengatakan jika orang yang bernama Jack ini menaruh rasa suka terhadap dan Talian sebesar 20 poin. Begitupun dengan yang lain, yang mana level poin kesukaan dari masing-masing musuhnya juga mulai bertambah. Tapi nampaknya tidak dengan Liv atau bos musuh ini. Dirinya meragukan cerita dari MC dan ia mengatakan dalam hati, "Apa? Kurasa itu berbeda dari apa yang pernah kudengar." Lalu ia mengingat perkataan seorang wanita yang pernah ditemui olehnya. Wanita tersebut mengatakan Raja Iblis dan Talian adalah sampah terendah yang tidak punya perasaan. Namun tiba-tiba ada pemberitahuan yang tidak terduga, bahwasanya bos musuh yang bernama Liv ini ternyata menaruh rasa suka yang meningkat sebesar 5 poin. Karena ternyata dirinya tak peduli dengan ucapan wanita yang pernah ditemui olehnya. Sebab baginya yang terpenting saat ini adalah apakah MC ini berguna untuknya atau tidak. Lalu setelah itu kembali di kondisi normal, yang mana MC tiba-tiba memanggil mereka dan mengatakan, "Semuanya, aku berterima kasih dari hatiku yang paling dalam karena kalian sudah membawaku kembali ke istana. Aku sudah menduga jika kalian semua memang berbeda dari mereka yang sudah membunuh keluargaku." Kemudian sembari mengepalkan tangan, MC melanjutkan perkataannya, "Jika itu untuk kalian semua, mungkin dengan kematian aku bisa memaafkan kalian. Maka dari itu, harta di istana Raja Iblis dan nyawaku ada di tangan kalian."